tanya, hari kemarin kita sudah membahas tentang apa, Pak? Kata tanya. Kata tanya itu ada berapa kira-kira? Ada berapa? Berapa? 5. Satu, Mbak. Coba Mbak Agni, satu apa? Satu apa? Mbak Kori? Di mana? Terus Mbak Galuh? Kapan boleh? Terus Mbak Umay? Bagaimana? Mbak Sofi? Mengapa? Satu lagi? Apa? Mbak Felis? Apa? Gimana udah tadi? Terus yang kurang adalah siapa? Itu adalah kata tanya yang sudah kita bahas kemarin. Atau hari ini kita akan membahas tentang wawancara. Dan wawancara Pak Vega jelaskan, nanti setelah Pak Vega jelaskan kalian bisa praktek untuk wawancara dengan siswa atau guru berprestasi di sekolah kita. Gambar apa ini? Apa? Orang yang sedang apa, Mbak Umay? Orang yang sedang melakukan wawancara. Dan orang yang sedang melakukan wawancara. Nah, di sini ada dua orang. Yang satu adalah narasumber. Narasumber itu yang kita. Nah, yang satu adalah pewawancara. Nah, silakan saya lihat dulu. Tujuan wawancara itu apa? Kira-kira apa? Tujuan wawancara apa, Mbak Kori? Ada yang tahu tujuan wawancara? Untuk apa, Mbak Naira? Nah, tujuan wawancara yaitu untuk mengetahui informasi dari narasumber. Itu adalah tujuan dari wawancara. Nah, tahap-tahap wawancara. Nah, di sini ada beberapa
adalah menentukan topik wawancara atau tema dari wawancara tersebut, mau ambil dari peternakan, pendidikan, atau dari liburan bisa. Tentukan temanya dulu, mau ambil tema apa dulu. Yang kedua adalah setelah menentukan tema, yang kedua adalah menentukan narasumbernya dari tema itu. Misalnya peternakan ya peternak sapi, kalau pendidik ya bisa ambil guru atau kepala sekolah. Setelah menentukan narasumber, yaitu mengetahui narasumber tersebut, kamu mengetahui narasumber tersebut misalnya dari peternak, yaitu harus peternak asli, jangan peternak gabungan atau peternak jadi-jadian, ya. Atau dari misalnya pendidik ya harus guru asli, jangan guru-guruan atau guru yang bukan mengajar di sekolah atau misalnya bukan hanya disuruh menjadi guru, bukan guru asli. Terus yang keempat adalah menghubungi dan mengkonfirmasi narasumber. Nah, setelah menentukan narasumbernya, kamu juga harus menghubungi atau mengkonfirmasi apakah yang mau diwawancarai itu mau atau tidak. Oke? Nah, setelah itu sebelum kamu mewawancarai, kamu harus mempersiapkan apa? Garis besar atau daftar pertanyaan yang mau kamu tanyakan kepada narasumber. Berarti kamu sudah harus punya daftar pertanyaan dulu yang mau kamu tanya. Terus yang terakhir adalah mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hal-hal yang penting saat wawancara. Setelah wawancara, kalian nanti disuruh membuat laporan hasil wawancara. Nah, di dalam membuat hasil wawancara, kalian harus ada formatnya. Yang pertama yaitu latar belakangnya. Terus maksud dan tujuan kamu wawancara. Yang kedua topiknya apa atau temanya apa. Yang keempat waktu dan tempat kegiatan itu kapan. Ya. Terus membuat laporan hasil wawancara. Dicatat laporannya itu tadi narasumbernya itu menjawab apa saja kalian catat. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan dari hasil wawancara kalian tadi. Ya, ini adalah tahap-tahap format menulis laporan hasil wawancara. Yang satu untuk wawancara kepada siswa berprestasi, yang satu guru berprestasi. Nah, yang pertama ini kelompok 1. Silahkan ditulis kelompoknya dan anggotanya. Yang kedua ini yang kedua, silahkan tulis nama dan kelompoknya. Nah, di situ silahkan tulis kelompoknya dulu, kelompok 1 dan 2. Setelah itu anggota kelompoknya silahkan kalian tulis. Bisa bekerja sama. Ayo, kelompok 1. Selamat pagi Pak Cika. Pagi. Ini saya dari kelompok 1. Dapat tugas dari Pak Cika. Bagaimana perasaan kamu menjadi siswa berprestasi? Terima kasih atas kesempatannya. Ya, tentunya senang ya dan bangga atas diri karena bisa mendapatkan prestasi. Apa tips khusus agar bisa menjadi siswa berprestasi? Tentunya dengan kerja dan niat. Ada seimbangnya dengan semangat. Berapa jam kamu belajar setiap harinya? Semampunya, biasanya 3 jam atau berapa jam. Selamat pagi. Perasaan saya itu tentu senang ya, senang karena bisa mendapatkan capaian-capaian, di mana capaian-capaian itu mungkin tidak terbayang dulu gitu.
Nah, sehingga di situ ada perasaan senang. Kemudian di sini Pak Guru itu juga senangnya lagi karena Pak Guru bisa punya sedikit harapan sehingga anak-anak itu bisa meniru, bisa mendapatkan contoh nyata terkait dengan apa yang sudah Pak Guru raih itu. Walaupun sebenarnya Pak Guru juga berharap anak-anak itu bisa lebih baik dari Pak Guru. Jadi nggak hanya sekedar Pak Guru seperti ini terus anak-anak pengennya seperti Pak Guru, tapi anak-anak harus bisa lebih baik lagi dari Pak Guru seperti itu. Walaupun di sini Pak Guru juga sudah merasa senang karena bisa mendapatkan capaian-capaian seperti itu. Oh ya, kalau tips khususnya itu sebenarnya tidak ada. Cuma Pak Guru hanya ingin berpesan pada anak-anak, satu itu anak-anak harus mau mencoba. Nah, kenapa harus mau mencoba? Karena saat ini kan kita itu hidup di mana teknologi itu berkembang dengan sangat cepat toh. Nah, makanya anak-anak itu harus mau sering-sering mencoba hal-hal yang baru. Nah, mencoba hal-hal yang baru itu hasil percobaannya itu harus dikasih tahukan atau diberitahukan kepada orang banyak. Nah, bagaimana caranya untuk memberitahukan itu? Sekarang gampang banget. Kamu bisa buat channel YouTube, kamu bisa buat Facebook, bisa buat Instagram. Nah, tujuan untuk membuat media sosial itu bukan untuk narsis-narsis saja, tapi untuk apa? Tapi untuk menunjukkan hasil karya yang sudah kamu coba-coba tadi. Nah, coba-coba tadi itu harus selalu dilakukan. Dan kamu kalau mau nyoba-nyoba itu kan sekarang gampang banget. Kamu bisa buka di Google, pengen nyoba apa, misalnya kamu pengen nyoba masak, buat kue, nah itu di Google itu resepnya banyak sekali. Kamu bisa pengen misalnya, aku pengen coba buat akuarium, misalnya kalau hobi pelihara ikan cupang, nah kamu bisa buka YouTube, di situ banyak tutorialnya gitu. Jadi intinya satu, mau mencoba, dua, membagikan hasil karya percobaanmu, kemudian yang ketiga, membagikan apa yang sudah kamu lakukan seperti itu. Nanti pasti akan ada apresiasi dari masyarakat yang ada di sekitar kamu. Gitu. Habis praktek kalian menyimpulkan laporan kalian dan tampil di depan kelas. Sekarang kita mau ngasih soal evaluasi. Evaluasi itu setelah kalian belajar hari ini, tapi kamu bertanya kembali tentang apa saja yang sudah kita bahas hari ini. Ya, ini ada lembar 1 semua ya. Silakan langsung kalian kerjakan guys. Habis dikerjakan langsung dikumpulkan gitu. Dikumpulkan bagi mengerjakan gitu. Ini kalau satu sudah gitu, langsung dikumpulkan ya. Sudah langsung dikumpulkan ini untuk evaluasi gitu. Sudah gitu. Nomor 2 sudah nih, Mbak Deva. Deva sudah. Setelah evaluasi ada satu tugas lagi sebelum pembelajaran hari ini selesai, yaitu refleksi. Tuliskan apa saja yang kalian pelajari hari ini dan bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini. Yuk, langsung tuliskan nama nomor kelasnya. Sama ya? Sama, tulis nama, nomor. Langsung tulis namanya. Ini ya, Pak ya. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan ini. Dan nggak boleh gitu.
Pak Mega ingatkan kembali, hari ini kita mau belajar tentang apa saja? Wawancara, tahap dasar, dan juga praktek berwawancara dengan siswa berprestasi dan guru berprestasi. Anak, Pak Mega bukan hanya untuk pembelajaran hari ini. Silakan Mbak Korin bisa memimpin berdoa dulu. Kami ya. Oke, Mbak Korin.